Nadiem divonis 10 tahun, tapi para netizen mengingat bahwa sebelum vonis dijatuhkan, Nadiem berulang kali menyebut nama Pak Jokowi. Mengapa saya yakin Pak Jokowi akan menyelamatkan Nadiem lewat Pak Prabowo? Apa yang akan terjadi? Mari kita bahas. Halo, saya Sekres, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa yang akan terjadi saat Pak Jokowi, saya duga akan berupaya lewat Pak Prabowo membebaskan Nadiem Makarim dari tuduhan yang terjadi. Mengapa ini adalah sebuah alasan yang masuk akal dan mengapa Panji Pragiwaksono salah tentang ini? Di kontennya Mas Panji ya, yang baru membahas tentang Nadiem gitu. Menurut Mas Panji, aku nggak jelaskan secara exactly, cuman poin-poinnya adalah untuk Nadiem diselamatkan ini akan agak sulit. Karena yang pertama, tidak ada kepentingan politik untuk menyelamatkan Mas Nadiem. Satu, yang kedua, jika Pak Prabowo kembali selamatkan Mas Nadiem sama kayak menyelamatkan Tom Lembong dan juga menyelamatkan Hasto Kristianto, akan banyak orang-orang atau mungkin tokoh-tokoh besar, politisi-politisi yang justru memang bersalah, tapi malah minta tolong dong gue dibebaskan. Nadiem mungkin meng-quote seperti saya katakan sebelumnya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Prof Mahfud ini mengatakan bahwa jika ini keseringan dilakukan Pak Prabowo, maka nanti ke depannya akan banyak orang-orang yang ya sudahlah, sidang ini mereka akan nggak apa-apa kalah, toh nanti akan diselamatkan oleh Pak Prabowo. Oke, itu masuk akal. Tetapi saya perlu melihat akan kondisi yang ada saat ini. Karena saya juga ingin mengatakan kemarahan masyarakat tentang vonis kepada Nadiem itu dilakukan oleh orang-orang yang satu, mereka tidak mengikuti persidangan. Kedua, mereka tidak tahu esensi dari persidangan. Ketiga, mereka merasa sangat tahu dan merasa bahwa apa yang dilakukan Nadiem ini tidak memiliki seperti nama acara Panji mens rea. Oke, hanya 3 orang jenis orang ini yang akan membela Nadiem Makarim. Dan tiga-tiganya ini tadi, kalau menurut saya mereka ini itu nggak sadar akan satu kenyataan yang akan saya sampaikan. Apa itu? Yaitu kenyataan bahwa saat ini kemarahan masyarakat itu ditambah lagi adalah karena di saat Nadiem di sini itu di penjara, ya karena di dakwaannya seperti itu ya. Di saat yang lainnya ada asisten Raffi Ahmad yang terus kemudian menjadi komisaris dari kerjasama antara Krakatau Steel dan Posko. Kita bikin ini acaranya waktu itu. Tapi nggak jadi. Nah, dan ada hal lain yang terus kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. Seperti misalkan, misalnya nggak enaknya tetangga saya di komplek lagi diobrolin. Ya intinya adalah Raffi Ahmad ini banyak sekali saudaranya itu akhirnya menjabat. Entah itu jadi pejabat bupati atau kemudian jadi komisaris di beberapa perusahaan. Dan ini juga menyebabkan followers dari Raffi Ahmad ini menurun 1 juta. Di Instagram atau di Instagram? Instagram. Saya aja baru 100.000. Nah, dan out of source ini menunjukkan bahwa kemarahan masyarakat itu bukan hanya karena itu, tapi karena dipicu oleh ketidakpuasannya pilihan Pak Prabowo untuk menjadikan orang-orang yang dianggap tidak pantas ini menjadi komisaris. Maka ini tidak bisa berdiri sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nadiem ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Nggak bisa. Kita harus melihat dari sisi yang lainnya. Yang artinya menyelesaikan ini akan menyelesaikan yang itu. Dan jika Pak Prabowo mau, ini sesuatu yang nggak akan merugikan dia. Memang secara politik ini nggak memberikan dampak politik secara langsung. Tetapi kita harus ingat, di antara banyak sekali partai politik, kita tahu bahwa anak-anak muda yang tidak berpartai, dan saya pikir mereka mulai muak untuk berpartai. Mereka ini riuh di sosial media dengan kicau mania mereka ini tadi. Dan mereka ini harus juga didengarkan. Dan mendengarkannya adalah dengan membebaskan Nadiem. Oke, berarti maksudnya menurut Mas Denny sendiri, untuk Pak Prabowo menyelamatkan Nadiem itu sangat amat mungkin. Sangat amat mungkin. Ini berbeda pendapat dengan Prof Mahfud dan juga Panji Pragiwaksono. Apakah saya berkeinginan gitu? Apa sih? Keinginan saya nggak penting. Tapi dari kartu The Knight of Cups, kita akan tahu bahwa masyarakat atau netizen itu menginginkan itu. Mereka itu sudah nggak peduli lagi tentang fakta yang terjadi. Jadi in case kalian lupa atau kalian selama ini tinggal di goa atau di bawah batu, oke? Nah, Nadiem ini didakwa karena jaksa penuntut umum itu mencurigai adanya upaya untuk memperkaya Google dengan memberikan atau mengunci spesifikasi Chrome kepada penyediaan alat belajar yang bisa mendukung daring untuk seluruh Indonesia, yang pada kenyataannya untuk daerah 3T akhirnya membuat jaksa penuntut umum mencurigai bahwa saat sudah dikunci maka ada aliran investasi dari Google kepada Goto yang kemudian akhirnya memberikan manfaat juga kepada Gojek, atau bukan Gojek ya, tapi PT Akap ya, yang kebetulan ini Nadiem ini memiliki saham di dalamnya. Dan inilah yang dicurigai. Dan juga
juga adanya upaya Nadiem untuk mengganti orang-orang yang tidak patuh saat dia ini menjadi menteri. Dan hal-hal yang lainnya yang terus kemudian membuat jaksa penuntut umum menganggap ini adalah sebuah mens rea dan dijatuhkan hukuman yang sekarang ini ada. Tapi masyarakat itu nggak pengen dengar itu. Knight of Cups ini masyarakat itu memiliki sebuah rasa amarah di mana selama ini kita nggak didengerin. Terus saat seseorang ini kemudian mereka ini balik dari luar negeri atau kemudian mereka ini lebih memilih untuk menjadi punggawa bangsa ini, malah dikriminalisasi. Itu yang ada di benak mereka. Apakah itu salah? Saya nggak bisa bilang salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Tapi saat ini terjadi, ini harus didengarkan. Oke, maksudnya dengan kekacauan yang tadi, maksudnya Pak Nadiem ini divonis 10+5 ya, 10+5, dan juga kekacauan yang terjadi karena Raffi Ahmad keluarganya mulai berada di posisi-posisi strategis. Menurut Mas Denny, lebih baik Pak Prabowo ini mengambil langkah mengurangi hukumannya atau justru membebaskan secara langsung? Saya pikir sebaiknya membebaskan ya. Tetapi kalau itu tidak mungkin, dan ya mungkin jalan tengahnya antara pendapat saya dengan pendapatnya Panji dan Prof. Mahfud adalah dengan membebaskan secara perlahan, mengurangi hukuman. Ini saya pikir cukup bijak. Gini, apakah salah jika ternyata Nadiem di sini itu, oke ya, saya pertanyakan, ini kalimat bertanya ya, dengan nada yang lembut ya. Apakah salah jika ternyata Nadiem yang tadinya itu seorang eksekutif Gojek dengan gaji, ya saya nggak tahu dia digaji berapa, tapi yang pasti lebih besar daripada dia menjadi menteri ya. Karena menteri nggak akan mungkin sampai 300-400 juta. Kalau seandainya dia menjadi menteri yang jujur, dia saat ditawarin untuk menjadi menteri, dia ini kan punya uang yang lebih besar. Jadi bayangkan suatu malam setelah mendapatkan tawaran menteri, di kamar tidurnya Nadiem bersama istrinya terus ngomong, "Mah, aku ditawarin jadi menteri." Istrinya pasti nanya kan, nggak tahu ya istrinya Nadiem. Tapi kalau itu adalah istri saya, dia akan nanya, "Emang dibayar berapa? Apa untungnya?" Nah, Nadiem juga pasti berpikir kan, apa yang akan bisa mendapatkan keuntungan tidak hanya saat dia mendapatkan gaji menteri. Dan keuntungan maksud saya di sini adalah Nadiem ini pasti tidak berpikir keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi bisa saja dia berpikir, kalau seandainya Gojek ini valuasinya akan naik, perusahaannya akan jadi lebih besar lagi, akan lebih banyak orang diuntungkan. Dan ini adalah sebuah pemikiran, ini fantasi saya yang sebagai seorang wirausahawan, saya pun pasti akan berpikir seperti itu. Maka saat saya menjadi menteri, jika ternyata saya nggak ngambil uang rakyat, tapi ternyata ada kesempatan di mana uang dari luar negeri ini tadi akan bisa masuk dan endingnya ini akan bisa diberikan untuk rakyat juga, menurut teorinya dia, saya nggak tahu. Apakah salah? Jika ternyata memang itu salah, ya mungkin itu salah secara hukum. Tapi kalau ingin saya katakan di sini, sebenarnya itu salah karena ya mungkin saja kalau itu benar terjadi, ya karena ketahuan. Karena kalau enggak, sebenarnya everybody will be happy. Nggak ada masalah di sini. Kalaupun ternyata kemarin dianggap Chrome-nya itu terus kemudian salah, nggak cocok dan sebagainya, ya saya berpikir bahwa ini sesuatu yang mungkin masih debatable ya. Karena kalaupun Windows kayak orang dari kita dulu, zaman dulu sekali kita terbiasa pakai Windows, kenapa kok sekarang larinya ke Microsoft? Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin kalau secara teknis ini bisa dibicarakan. Tapi banyak hal yang juga saya di sini menjadi tidak bisa mendukung Nadiem karena orang-orang seperti Juristan itu juga nggak pernah ketahuan rimbanya dan akhirnya nggak bisa dimintai keterangan. Maka hal seperti ini kemudian saya mengira bahwa akhirnya jaksa memberikan tuntutan yang akhirnya diputus oleh hakim walaupun lebih rendah tapi dianggap tidak memberikan rasa keadilan untuk masyarakat. Oke, terakhir, berarti Mas Nadiem sendiri, maksudnya kita nggak berbicara tentang salah atau benar ya. Untuk mengatasi keriuhan atau kericuhan yang terjadi di masyarakat ini, mungkin Pak Jokowi yang mungkin kan Mas Nadiem ini kan menteri zaman Pak Iya, Jokowi. karena kan beliau adalah menterinya Pak Jokowi. Dan berapa kali Pak Jokowi ini disebut. Dan saya yakin sekali, Pak Prabowo terhadap Nadiem, itu akan lebih kenal Pak Jokowi kepada Nadiem. Dan dia pasti akan nanya, Mas Wi, ya, ini menurut jenengan baiknya seperti apa? Kalau kita lepas akan ada manfaat atau tidak? Nah, hal seperti ini pasti akan dikalkulasikan. Dan saya yakin kalkulasinya pasti akan menguntungkan. Terutama terhadap image dari Prabowo di depan para milenials muda dan Gen Z yang akan dianggap bahwa dia ini mendengarkan. Tapi PR selanjutnya tentu saja nggak lebih gampang. Artinya, tetap Pak Prabowo harus menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Mungkin Pak Prabowo bisa melakukan dengan, makanya kemarin saya mendengar dan melihat Yapto, atau kita mengenal beliau ini sebagai pendiri dan juga dedengkot dari pemuda Pancasila. Ini sampai akhirnya didatangi oleh KPK dan diperiksa. Apakah ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa hukum akan tetap ditegakkan, tetapi dia juga tidak tebang pilih dan akan menutup kasus bahwa Nadiem di sini akan diselamatkan? Ini sesuatu yang mungkin akan kita pertanyakan. Tetapi apapun yang terjadi, saya tetap meyakini siapapun mendukung Nadiem di akhirnya akan bersorak gembira. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.